biarlah roh yang lapar dan haus akan firman Tuhan tidak pernah berhenti atau lemah di dalam hidup kita, tapi selalu kuat. Mari kita sama-sama membaca dari Markus 11 ayat 20 sampai ke 26. Ada beberapa poin penting yang kita bisa dapat hari ini. Ayat 20 saya akan membacanya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudara, kisah seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa bernama Kenneth Hagin. Dia kurang lebih tahun 1940-an waktu masih remaja, dia kena satu jenis penyakit yang di mana jarang diketemukan penyakit itu dan di rumah sakit tidak bisa diobati. Sehingga orang tuanya hanya menempatkan dia di rumah sakit berbulan-bulan, dan dokter pun katakan bahwa ia tidak lama lagi akan meninggal. Dia sudah waktunya, dalam waktu dekat dia akan meninggal. Tapi waktu dia di rumah sakit, dia mendengar firman Tuhan ini. Dia baca firman Tuhan ini. Dan dia bilang, aku akan mempraktekkan dan percaya akan firman ini. Tapi mereka temukan dia segar bugar. Dia sudah sembuh, total sembuh. Dan hidupnya mulai dari saat itu, mulai dari tahun itu, ia mulai kemanapun dia mendoakan orang sakit sembuh. Dan sampai kurang lebih berapa tahun yang lalu, sudah umur 90 lebih tahun, dia masih berkhotbah dan mujizat banyak yang terjadi. Kalau saudara ada kesempatan cari buku, saya rekomendasi untuk baca buku yang dia tulis, ya, namanya Kenneth Hagin. Luar biasa. Saudara-saudara, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat dia praktekkan, dia mengalami mujizat. Saudara-saudara, sebenarnya yang Tuhan inginkan itu, kita sebagai orang-orang percaya bukan saja menjadi orang yang baik, orang yang karakter baik saja, orang yang beribadah saja, bukan saja orang yang penuh kasih kepada sesama dan berbuat amal kepada orang-orang miskin. Bukan itu saja. Memang itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Bukan saja kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya, tetapi Tuhan menginginkan agar kita hidup di dalam kuasa-Nya yang ia sedang ajarkan murid-muridnya pada waktu itu.
Pada waktu ia melihat pohon ara yang tidak berbuah. Ada dikatakan sebelumnya, pada waktu itu tidak musimnya. Tapi ia mengutuk. Saya memperoleh satu pengertian bahwa Tuhan memakai pohon ara agar dia dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu di depan murid-muridnya. Supaya murid-muridnya saat melanjutkan pelayanan, hidup pun dalam kuasa mujizat itu. Saudara-saudara, dan benar, sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit, ia menyerahkan pelayanan gerejanya kepada murid-muridnya. Benar, Petrus dan Yohanes membangkitkan orang yang lumpuh, membuat berjalan. Banyak mujizat terjadi. Bahkan yang mati pun Tuhan bangkitkan. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya ingin kita percaya kepada Dia bahwa Dia ada. Itu bagus. Itu memang benar. Tuhan juga menginginkan kita percaya bahwa di dalam Dia ada kasih. Dia mengasihi kita. Dan Dia rindu menyelamatkan kita dengan mempercayakan Tuhan Yesus sebagai penebus. Itu benar dan itu perlu kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan pun menyiapkan rumah di sorga. Ya, itu pun Dia sudah lakukan dan kita selayaknya tidak boleh goyah iman kita bahwa sesudah kita selesai dari muka bumi ini, ada tempat kekal bagi kita. Dia juga menyatakan Ia akan menyertai kita, akan menolong kita, akan membantu kita di dalam segala hal. Itu pun kita harus percaya. Dia itu luar biasa. Jikalau kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Besar, Ia benar, Maha Kuasa dan Maha Besar. Tetapi yang Ia inginkan, orang-orang percaya, mulai dari murid-muridnya hingga kita saat ini, adalah pribadi-pribadi yang hidup di dalam kuasa-Nya. Kenneth Hagin telah mengalami itu. Banyak sekali mujizat yang terjadi di mana-mana. Dan saya pun pernah mengalami di dalam hidup saya. Saudara, mungkin saya tidak kadang-kadang tidak bercerita. Tapi pada waktu saya sakit, saya lemah, saya hanya bilang, Tuhan, di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Dan saya menerimanya. Saudara-saudara, saya memperoleh kesembuhan itu. Dan itu semasa hidup saya mulai kenal Tuhan sampai sekarang. Itulah yang saya jalankan. Ada persoalan, ada tantangan hidup bagaimanapun berat. Saya percaya Tuhan yang menolong saya. Inilah yang Tuhan ingin katakan. Ya, pada waktu Petrus melihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu menjadi di sini dikatakan kering sampai akar-akarnya. Petrus mulai bilang, kok bisa terjadi demikian? Ya, kok bisa pohon ara yang kau kutuk ini langsung bisa kering? Inilah jawaban Tuhan Yesus. Inilah poin pertama yang saya rindu untuk bagikan kepada kita semua. Poin pertama, ingat, Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada Allah. Percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Dia. Kita jangan sampai kekristenan hidup mengikuti Tuhan Yesus hanya sebatas berbuat baik. Itu bagus. Ya, kita harus beribadah. Bagus. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang luar biasa di sini. Konteksnya di sini Tuhan Yesus
mengajarkan percaya kepada Allah. Konteksnya bahwa di dalam Tuhan kita itu, di dalam Bapa Pencipta itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya. Tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Jangan kita izinkan ketidakpercayaan kita yang mengambil alih hidup kita. Kita tugasnya adalah percaya. Beberapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dia selalu ada hubungannya dengan iman dan percaya. Kalau saat kita beriman, kita percaya, maka mujizat itu terjadi di dalam hidup kita. Banyak orang selalu percaya kepada dirinya, atau percaya kepada orang lain, atau percaya kepada hal-hal yang sementara. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita percaya kepada Dia. Kenapa Tuhan Yesus katakan ini? Supaya kita ini makin mantap di dalam pengikutannya. Ya, coba bayangkan, yang ada semua di alam semesta ini sebelumnya tidak ada, tetapi sekarang ada karena Tuhan yang mengadakannya. Dia yang menciptakan. Saudara bisa tahu betapa kecilnya barang apapun, termasuk hal-hal yang paling kecil di dalam tubuh kita yang disebut atom, yang disebut sel, yang disebut apapun DNA kita, itu semua Tuhan yang ciptakan. Saudara harus tahu bahwa galaksi yang ada namanya galaksi Milky Way, yang kita bumi ini berada, dan solar sistem kita di mana matahari kita ada. Kita ini hanya bagian terkecil dari galaksi yang Milky Way yang besar ini. Ya, ini aja di dalam Milky Way ini bermiliar-miliar bintang, saudara. Dan di alam semesta ini bermiliar-miliar galaksi, tidak bisa terhitung. Bumi ini kecil. Dan apalagi kita manusia tentu. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, Ia yang mengadakan. Mari kita saat ini mengubah cara beriman kita sehingga iman kita tidak dikungkung atau diikat oleh logika kita. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus tekankan pertama. Kita percaya kepada Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segalanya mungkin di hadapan Dia. Asalkan kita percaya. Nah, yang kedua di sini, ayat ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ya, Tuhan bilang sesungguhnya barang siapa. Berarti siapapun, termasuk kita, berkata kepada gunung ini. Ya, gunung ini Tuhan itu mau mengajarkan bahwa tidak mungkin gunung itu dengan logika kita dapat dipindahkan. Ya, tidak bisa secara logika kita. Tetapi Tuhan ingin menekankan bahwa di dalam Dia, kalau Ia berkata gunung dipindahkan pun dapat terjadi. Dan kita sebagai anak-anak, ya, saya nggak suruh saudara pergi sekarang ke Blue Mountain untuk pindahkan Blue Mountain ke Laut Pasifik. Bukan maksud itu. Ya, tetapi di sini Tuhan itu ingin menekankan bahwa hal-hal yang mustahil bagi pikiran kita, hal-hal yang sulit, hal-hal yang disebut tantangan-tantangan, persoalan-persoalan dalam hidup, ya, jikalau kita berkata asal tidak bimbang hati kita. Dengar, kita percaya dan kita berkata. Jangan hanya kita simpan di dalam hati, tetapi kita berkata dengan iman dan tidak bimbang
maka firman Tuhan katakan mujizat itu terjadi. Jangan kita selalu berkata yang tidak mungkin, jangan kita selalu berkata, oh sulit, oh itu tidak mungkin terjadi, itu hanya cerita. Jangan. Itu adalah perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Tetapi kita kuat percaya bahwa di dalam Dia nothing is impossible. Jikalau Ia bilang bahwa laut Teberau terbuka, maka laut pun terbuka. Saudara-saudara, dan orang Israel dapat menyeberanginya. Kalau Lazarus yang sudah 4 hari, ya sudah tertidur di kuburan itu, terbaring, yang sudah mati. Sisternya Marta dan Maria berkata, sudah ada ulat, ya sudah bau, ya. Tetapi sepatah kata Tuhan Yesus katakan, bangkit, maka itu terjadi. Tuhan Yesus itu ingin, dengar, dan saya juga rindu agar kita sebagai orang-orang percaya, komunitas kita adalah komunitas yang luar biasa. Bukan hanya orang baik, orang yang berkarakter baik, orang yang setia, tetapi hidup kita adalah orang-orang yang penuh kuasa. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu sudah menempatkan kuasanya itu bukan saja kepada gereja secara keseluruhan, tapi Ia menempatkan kepada pribadi demi pribadi. Dimanapun kita berada, kita adalah pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk mengatasi semua macam tantangan di dalam hidup kita, asal kita percaya. Oke? Ayat 23 bagian itu, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara-saudara, kalau kita katakan, kita percaya bahwa apa yang kita katakan itu terjadi. Saudara-saudara, saat kita berdoa agar apa yang Tuhan sudah percayakan kita tidak dicuri oleh pencuri, dapat terjadi. Kita juga berdoa supaya berkat Tuhan atas anak cucu kita, maka itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kita berkata bahwa di dalam hidup kita, seumur hidup kita, kita tidak akan mengalami kesusahan ekonomi. Katakan itu, bahwa Tuhanlah yang memelihara kita di dalam hidup kita. Jangan kita penuh dengan keraguan. Ingat, ini bedanya, ya. Kalau iman itu, ya, beda dengan logika, beda dengan yang namanya sains, ya. Kalau logika sama sains itu bukti, melihat, baru percaya. Tapi kalau Tuhan punya ini pengajaran, ini namanya iman, ya, adalah meskipun kita belum melihatnya, tetapi kita percaya bahwa mujizat terjadi. Jadi beda, ya. Kalau iman itu percaya, maka akan terjadi. Kita kan belum lihat sorga, ya kan? Tapi kita percaya kepada firman Tuhan bahwa tempat sudah disediakan bagi kita. Itu namanya iman. Kita percaya masa depan kita ada dalam Tuhan. Meskipun kita secara pribadi tidak melihat Tuhan secara pribadi, mata jasmani kita, tapi kita percaya itu sudah namanya iman. Belajarlah, bukan itu saja, tetapi percaya bahwa apa yang kita, ini ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Jadi Tuhan Yesus katakan, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Yang Tuhan inginkan itu agar kita percaya saat kita berdoa dan saat kita meminta kepada Tuhan, ya, meskipun kita belum menerimanya, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Kenneth Hagin, waktu dia tertidur di rumah sakit, dia percaya akan ayat ini.
sehingga dia bangkit, siap untuk pergi pulang ke rumahnya. Meskipun kata dokter katakan apa? Dia umurnya tidak panjang. Saudara-saudara, ini yang penekanannya ini. Orang yang beriman itu, meskipun dia belum melihat, tetapi dia sudah percaya. Ya, jadi poin pertama yang saya ingin bahas, kita percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada kita, tapi percaya kepada Tuhan lebih utama daripada kita. Terus kedua, kita percaya bahwa perkataan kita itu penuh kuasa. Jangan suka berkata-kata yang negatif. Tidak mungkin selalu itu ada dari perbendaharaan kita. Jangan selalu katakan bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Dan yang ketiga, waktu kita berdoa, waktu kita menaikkan ini kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, meskipun kita belum terima, kita percaya. Saat ini, apa yang kita doakan, kita minta. Yang kita mintakan, meskipun belum percaya, belum melihatnya, tapi kita mulai percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan itu dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah sediakan terbaik. Waktu Tuhan itu dia sudah sediakan untuk kita. Dia sudah berikan yang terbaik untuk kita pada waktu yang tepat. Itu yang iman yang harus dimiliki, sehingga kita hidupnya itu penuh dengan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Saya bagikan sedikit. Saya pada satu waktu di tahun 80-an, saya matanya tuh malam-malam saya bangun, mata saya itu merah seperti tomat. Saya lihat kaca sulit sekali. Dan mungkin karena sakit jadi dikeluarlah itu kotoran mata sehingga membukanya sulit sekali. Saya harus mencuci bersih. Dan mata saya pada waktu itu merah sekali. Saya tidak berdaya untuk mau bikin apa. Saya bilang begini, Tuhan, saya berdoa di dalam nama-Mu bahwa saya akan disembuhkan. Besok pagi saya akan bekerja. Dan saya mau bangun dan saya mau supaya sakit ini hilang dari mata saya. Benar, waktu bangun pagi-pagi, saya ke kamar mandi, saya cuci mata saya. Semua yang merah itu hilang sama sekali. Dan saya disembuhkan. Mulai dari saat itu, saya mempraktekkan perkataan ini terus di dalam hidup saja. Saya setiap kali ada masalah apa, saya berdoa, saya tenang, saya katakan, Tuhanlah penolongku. Kalau Tuhan belum menolong, bukannya Tuhan tidak mau menolong, tapi dia tunggu waktu yang tepat untuk dia bisa menyatakan kemuliaannya. Oke? Dan yang keempat hari ini, saudara-saudara, mulai ayat 25 dan 26, berkata apa? Kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa pun di sorga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya, oleh karena itu kita harus mengampuni. Kenapa Tuhan Yesus masukkan ayat ini atau perkataan ini dicatat dalam Markus ini? Karena saya baru sadar bahwa pentingnya pengampunan itu di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa percaya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa punya hati yang teguh untuk percaya kepada Tuhan. Karena ada tuduhan terus. Saat kita mau berdoa dengan iman, tuduhan itu, Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Suara hati kita akan berbicara bahwa kamu belum mengampuni. Kamu belum mengampuni. Oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau kita mau hidup di dalam kuasa, di dalam tanda-tanda heran, hidup kita dan keluarga kita, biarlah kita semua hidup penuh dengan
hati yang penuh pengampunan. Jangan ada kepahitan, jangan ada kemarahan, jangan ada kebencian dalam hati kita, tetapi kita perlu semuanya untuk mengampuni. Nah, ulangi lagi, kita punya kepercayaan hanya kepada Tuhan. Dialah yang berdaulat, dialah yang menjawab doa kita. Dan belajarlah untuk berkata-kata agar apapun yang kita katakan, kita tidak bimbang hatinya. Dan yang ketiga, ya, meskipun kita belum menerima, tapi kita sudah percaya bahwa Tuhan sudah sediakan itu dalam hidup kita. Kalau kita sedang mendoakan anak-anak kita, mungkin saat ini dia mungkin kelihatannya belum seperti apa yang Tuhan rindukan dan apa yang kita rindukan. Kita percaya bahwa satu waktu Tuhan akan menjamah mereka. Ya, kita percaya, ya, terakhir waktu saya dan keluarga di sini mendoakan Caroline, ya, rasanya itu kita sudah siap sebagai manusia bahwa apapun yang terjadi kita siap. Tetapi kita tetap percaya bahwa belas kasihan Tuhan sudah disediakan untuk Caroline. Dan benar, saat ini dia boleh sehat. Itu pun karena mujizat Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang kita alami, jangan sampai kita ragu. Kita percaya bahwa Tuhan sudah lakukan yang mulia dalam hidup kita. Mulai sekarang ini, kita hidup dalam kuasa-Nya.